Puji Tuhan, malam hari ini kembali boleh kita beribadah di tempat ini. Saya akan membawakan firman Tuhan malam hari ini dari Amsal pasal 21 ayat 21. Amsal pasal 21 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Puji Tuhan. Saya angkat tema dari firman Tuhan ini adalah berkat atau keberuntungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama ini untuk membedakan berkat dan keberuntungan ini kadang-kadang rancu di antara orang-orang Kristen khususnya. Semua dinamai berkat, 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 dan berkat. Tapi malam hari ini mari kita boleh belajar Bapak Ibu, apa sebenarnya bedanya itu berkat dengan keberuntungan. Nah, tentu di sini kalau ditanya mau berkat atau mau keberuntungan, pasti dua-duanya mau. Kenapa? Karena bagi kita berkat itu adalah untung dan keuntungan itu adalah berkat. Tapi malam hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa banyak orang Kristen yang dikejar keberuntungan tetapi tidak dikejar oleh berkat. Kenapa saya katakan demikian? Mereka ingin memiliki hidup yang sejahtera tetapi tidak ingin memiliki hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu. Nanti saya akan coba akan jelaskan apa sebenarnya sih bedanya berkat dengan keberuntungan itu. Sebagai anak-anak Tuhan wajib kita tahu ini supaya tidak rancu dalam pengucapan, dalam pemahaman tentunya. Apakah ini berkat ataukah ini keberuntungan? Ya. Dalam Amsal pasal 21 ayat 21 tadi dikatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan menemukan kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Nah, saudaraku, berkat itu adalah, saya mau sampaikan, berkat itu adalah pemberian Allah. Ya, berkat itu adalah pemberian Allah, dan Allah memberikan itu kepada kita karena kasih-Nya, bukan karena hak ya. Itu bukan karena hak yang harus kita menerimanya. Ya. Itu berkat. Jadi kalau kita mendapatkan suatu berkat, itu adalah karena kasih Allah bagi kita, bukan karena hak. Nah, kalau namanya hak itu kan misalnya kita udah kerja, kita digaji, kita berhak untuk menerima gaji. Tapi kalau berkat tidak. Berkat itu adalah pemberian Allah. Ya. Pemberian Allah bagi kita karena kasih-Nya. Dan kita sebenarnya tidak harus berhak menerimanya. Nah, oleh karena itu, kalau kita mendapatkan suatu berkat itu, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita arogan karena menerima berkat itu. Jangan kita menganggap berkat itu kita dapatkan karena itu satu hak saya. Karena saya sudah hidup suci, karena saya sudah tidak berbuat dosa, saya berhak dong menerima ini. Tidak. Jadi berkat itu sebenarnya manifestasi atau wujud daripada kita berbuat benar di hadapan Tuhan. Nah, akhirnya kita mendapat berkat. Itu berkat. Tapi kalau keberuntungan itu adalah hasil usaha manusia yang diperoleh karena kerja keras, karena kecerdasan kita. Misalnya kita berbisnis nih, kita berbisnis dengan begitu ulet, begitu tekun, dengan kecerdasan kita, akhirnya kita mendapat hasil yang memuaskan. Itu namanya keberuntungan. Dan itu hak. Kenapa saya katakan hak? Karena kita sudah kerja keras. Karena kita sudah berusaha. Atau misalnya kita melakukan suatu penelitian. Nah, orang-orang yang pintar nih, orang-orang yang cerdas,
melakukan suatu penelitian, lalu bikin sesuatu, dan sesuatu yang kita buat itu berharga dan dibeli oleh orang dengan harga yang luar biasa, dengan harga yang wah. Itu namanya keberuntungan, dan itu hak. Itu hak yang harus kita dapatkan. Nah, itu saudaraku sekalian. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini? Berkat dengan keberuntungan itu beda, ya, beda. Tapi orang-orang kadang-kadang menyamaratakan semua apa yang didapatkan itu sebagai keberuntungan. Tapi dia menamakan ini berkat. Padahal sebenarnya itu keberuntungan. Ada orang yang berusaha, ada orang yang berbisnis, lalu dalam bisnisnya itu dia banyak mencurang demi untuk mendapatkan untung besar. Setelah dia mendapat untung besar dalam bisnis yang curangnya itu, dia katakan apa? Berkat. Dia katakan apa? Puji Tuhan, berkat Tuhan luar biasa. Padahal dalam dia berbisnis apa yang dilakukan? Curang, nipu, bohong. Saudaraku, itu bukan berkat. Dan itu sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Kita perlu bedakan ini, saudaraku sekalian. Kita harus tahu perbedaan ini. Apa bedanya sih berkat dengan keberuntungan itu? Di dalam mendapatkan suatu keberuntungan, bisa melakukan berbagai cara. Yang penting untung. Bisa melakukan berbagai, menghalalkan berbagai cara. Yang penting dapat untung. Lalu ketika dia mendapatkan untung besar, dikatakan apa? Berkat. Saya mau katakannya tidak. Bedakan antara berkat dengan keberuntungan. Jadi tadi saya katakan dari awal pendahuluan, mengapa orang-orang itu banyak dikejar oleh keberuntungan, bukan dikejar oleh berkat? Karena orang-orang mau hidup sejahtera, mau hidup mewah, mau hidup tenang, hidup senang, tapi tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Dia masih berkecimpung dalam dosa. Makanya berkat tidak akan mengejar dia. Tapi saya mau katakan, kalau kita hidup dalam kebenaran, tadi dikatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, maka berkat itu dengan sendirinya akan mengejar kita. Haleluya. Saya memberikan contoh. Contoh orang-orang yang dikejar oleh berkat. Saya memberikan contoh. Pertama, Abraham. Nah, kita baca dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Coba kita baca. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu contoh orang yang dikejar oleh berkat. Abraham dikejar berkat Allah dan menjadi bapa bangsa-bangsa. Tadi saya katakan, ini sebenarnya Allah berikan karena kasihnya. Ini bukan haknya Abraham. Ini bukan hak yang harus dia terima. Tapi ini adalah Allah berikan kepada Abraham dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena kasihnya kepada Abraham. Coba, ya, kalau kita baca ayat pertama tadi, berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu pemberian saudaraku sekalian. Ya,
Kalau misalnya Abram itu menuntut, Tuhan, aku harus menjadi bangsa yang besar. Engkau harus membuat aku menjadi bapa dari bangsa yang besar. Siapa Abram? Siapa dia? Maksa-maksa Tuhan, nyuruh-nyuruh Tuhan jadikan dia bapa bangsa yang besar. Tentu dia tidak punya kapasitas untuk itu. Tapi Allah memberikan itu kepada Abram. Kenapa? Itu karena kasihnya. Ingat, itu bukan hak yang sebenarnya harus diterima oleh Abram, bukan. Tapi Allah memberikan itu karena kasihnya. Itu berkat ya. Ini bukan keberuntungan. Kalau keberuntungan tadi saya katakan hak. Karena kita kerja keras, karena kita melakukan penelitian, kita dagang, kita dapat untung, itu hak. Tapi berkat itu bukan hak yang harus kita tuntut kepada Tuhan. Tapi Allah memberikan itu karena kasihnya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, ya, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ini Allah berikan kepada Abram sebagai kasihnya, bukan hak yang harus dituntut oleh Abram. Mungkin kalau dia menuntut, kata Allah, siapa kamu? Saya tidak akan berikan. Tapi Allah memberikan ini karena kasihnya kepada Abram. Ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Nah, luar biasa. Makanya coba sekarang, siapa yang mengutuk Israel? Israel itu keturunan daripada Abraham. Akan terkutuk. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Kenapa? Ini sudah janji Allah kepada nenek moyang Israel. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Amin. Ada orangnya. Amin. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Amin. Dan olehmu semua kamu di muka bumi ini akan mendapat berkat. Jadi jangan kaget. Orang-orang yang mengutuk Israel itu, ya mereka terkutuk. Orang-orang yang mengutuk Israel, mereka hancur. Cepat lamanya mereka akan hancur. Kenapa? Ini sudah jadi Allah kepada nenek moyangnya Israel, yaitu Abraham. Itu ya. Jadi itu orang yang dikejar oleh berkat. Abram tidak minta-minta, tapi karena dia hidup benar di hadapan Tuhan, berkat itu mengejar dia. Apa berkat itu tadi? Allah menjadikan dia menjadi bangsa yang besar. Allah memberkati dia, membuat namanya menjadi masyhur, dan dia menjadi berkat. Ya, memberkati orang-orang yang memberkati Abraham, mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham. Luar biasa. Yang kedua, Daud. Ya, kita baca 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Apakah Daud minta-minta supaya roh Tuhan berkuasa atas dia? Enggak. Apakah ini hak yang harus dituntut, yang harus bisa diterima oleh Daud dari Allah? Tidak. Ini semata-mata karena kasih Allah kepada Daud melalui Samuel. Yang ketiga, Salomo. Ya, kita baca Salomo 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 10 sampai 14. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 10 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya
Aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Coba, Salomo dikejar berkat Allah dan menjadi raja yang bijak. Apakah ini sesuatu hal yang Salomo tuntut harus dia terima? Tidak. Karena dia hanya meminta hikmat dari Tuhan, lalu Allah malah memberikan macam-macam kepada Salomo. Ya, apa yang Allah berikan tadi kita baca. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Nah, sesuai dengan permintaan Salomo, Allah berikan. Tapi Allah tambahkan yang lain-lain. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Salomo hanya meminta hikmat, tapi Allah memberikan ayat 13, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, kekayaan, kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Saudaraku sekalian, Salomo tidak pernah membayangkan kalau ternyata Allah memberikan dia sesuatu yang tidak pernah dia minta. Salomo tidak pernah membayangkan kalau Allah menjadikan dia raja yang tidak pernah ada setelah dia. Luar biasa, saudaraku sekalian. Itu namanya berkat. Allah memberikan itu karena kasihnya kepada Abraham, kepada Daud, kepada Salomo. Di mana semuanya itu bukan sesuatu yang harus mereka terima sebenarnya. Bukan hak yang harus mereka terima. Tapi Allah memberikan itu karena kasihnya. Haleluya. Saudaraku, hendaklah kita itu mengejar berkat. Bagaimana caranya mengejar berkat? Dan bagaimana cara supaya berkat itu mengejar kita? Hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Itu intinya. Kalau engkau tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan kalau engkau hanya mengejar keberuntungan, dan engkau mengklaim itu sebagai berkat, saya mau katakan, itu bukan berkat. Karena keberuntungan itu bisa didapatkan dengan cara yang halal, bisa didapatkan juga dengan cara yang haram. Ketika engkau berbisnis, ketika engkau berdagang dengan cara-cara yang halal, maka engkau mendapatkan untung dari hasil usahamu dan hasil kerjamu yang halal. Tetap aja ada keberuntungan. Tapi ketika kau berbisnis dengan cara-cara yang haram, yang tidak terpuji, bisa aja engkau mendapat keuntungan. Tapi itu dari hasil yang tidak benar, dari usaha yang tidak benar. Makanya tadi saya katakan bahwa namanya keberuntungan itu bisa didapatkan dari cara-cara yang benar, bisa juga didapatkan dari cara-cara yang tidak benar. Jadi jangan mengklaim setiap keberuntungan itu adalah berkat. Kenapa? Karena berkat itu adalah kasih Allah kepada kita. Dan pastinya kita bisa mendapatkan berkat itu karena kita hidup di dalam kehendaknya. Kalau kita tidak hidup dalam kehendaknya, maka dipastikan engkau tidak pasti akan mendapat berkat. Makanya jangan selalu mengklaim keuntungan itu berkat. Keuntungan itu berkat. Tidak, lihat dulu. Engkau mendapatkan keuntungan itu karena apa? Prosesnya seperti apa? Kalau prosesnya benar, ya kemungkinan itu bisa karena berkat Tuhan. Haleluya. Nah, jadi inilah contoh-contoh Bapak Ibu, orang-orang yang dikejar oleh berkat. Abraham, Daud, Salomo. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini?
Ini yang mau saya sampaikan malam hari ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah hidup yang dikejar berkat, bukan keberuntungan. Ayo sekarang budayakan itu, supaya yang engkau dapatkan setiap hari itu jangan selalu memikirkan keuntungan. Kalau hanya output keuntungan yang kau pikirkan, maka engkau bisa melakukan berbagai cara, menghalalkan berbagai cara, yang penting untung. Tapi marilah, biarlah hidup kita yang dikejar berkat, bukan keberuntungan. Kalau hidup kita ini dikejar oleh berkat, artinya engkau harus hidup di dalam kebenaran. Engkau harus hidup dalam kehendaknya. Kalau engkau tidak hidup dalam kebenaran dan dalam kehendaknya, maka berkat itu juga pasti akan jauh dari. Kalaupun engkau mendapatkan sesuatu keberuntungan, itu pasti bukan dari Tuhan. Itu pasti dari pikiranmu, usahamu, dan bisa-bisa usahamu itu bukan usaha yang benar. Ya, tadi saya katakan bahwa berkat adalah pemberian Allah. Ya, diberikan kepada kita karena kasih-Nya. Oleh karena itu, kejarlah kebenaran dan kasih untuk menemukan kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Seperti tadi Amsal pasal 21 ayat 21. Kejarlah kebenaran, kejarlah kasih, supaya saya, Bapak Ibu sekalian, jemaah yang ada di tempat ini, hamba-hamba Tuhan, menemukan kehidupan, menemukan kebenaran, dan kehormatan. Kehormatan itu sebetulnya datang sendiri. Nah, kalau kita hidup dalam kebenaran, orang hidup dalam kebenaran, dia pasti akan mendapat kehormatan. Ya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Ya. Buka hatimu, buka pikiranmu. Jangan lagi main-main, tidak ada lagi hanya ogah-ogahan untuk beribadah, tidak ada lagi hanya ogah-ogahan untuk melayani Tuhan. Ya. Engkau mau diberkati Tuhan, maka engkau harus hidup dalam kebenaran. Engkau mau dikejar oleh kebenaran, maka engkau harus mengejar kebenaran itu, supaya berkat itu akan mengikutmu. Ya. Jangan selalu pikirkan keuntungan. Ya. Orang-orang di luar sana banyak sekali yang banyak untungnya. Orang-orang di luar sana banyak sekali yang kaya raya. Tapi kita nggak tahu prosesnya mereka mendapatkan kekayaan itu dari mana. Bagaimana prosesnya mereka mendapatkan harta sebanyak itu. Apakah dengan cara-cara yang baik? Ya, saya sedikit bersaksi. Kemarin saya melayani di Subang hari Minggu yang lalu. Nah, gembalanya ini namanya Guru Poltak Situmorang. Dia banyak cerita ke kita. Sekarang dia lagi sakit sarkoma, itu berupa kanker ya. Nah, dia udah sempat dirawat di Penang. Ya, yang penting oleh karena kemurahan Tuhan dia bersyukur. Dia sudah tidak berharap hidup karena itu bahaya sekali. Sarkoma itu kan hanya berapa persen di antara berapa ribu manusia. Ya, dia kena penyakit itu, sarkoma. Dia udah nggak mengharap hidup lagi. Tapi akhirnya hanya dengan kuasa doa, malah sarkomanya itu hilang dan sekarang dalam proses pemulihan. Dia cerita, saya bertobat Pak Pendeta. Kenapa? Saya ini dulu pemborong. Bagus dong Pak. Ya tahu sendirilah Pak Pendeta, pemborong itu seperti apa sih? Kalau kita tidak membelok, nggak dapat untung. Ini cerita sendiri loh. Ada ibu gembala kemarin saksi. Terus, ya itulah Pak Pendeta. Kalau kemarin itu saya banyak uang, mungkin orang-orang bilang saya ini banyak uang dan sebagainya. Karena kemarin itu saya pemborong. Dan tahu sendirilah pemborong Pak Pendeta. Kalau lurus-lurus saja ya selamat, nggak ada untung apa-apa. Ya mau nggak mau harus belok. Oh gitu. Dan saya bertobat Pak Pendeta, tidak mau lagi. Nah, itu saudaraku sekalian, saya bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Memang kalau kita sudah mengambil sikap dalam jalan yang benar itu memang untungnya sedikit sih. Ya. Tapi waktu itu katanya dia mau membabi buta, namanya mah nyari untung. Dia nyari untung besar ya harus belok. Ya, saudaraku sekalian. Nah ini berkaitan dengan firman Tuhan ini malam ini.
Boleh aja. Kalau misalnya kamu mengejar keuntungan, ya, tanpa engkau memperhatikan prosesnya benar atau tidak, ya bisa jadi. Buktinya bapak ini. Tapi berhasil sih. Dia punya rumah di Tangerang, dia punya material di sana, di Subang, rumahnya besar di situ, banyak. Rumahnya, tanahnya luas di sana. Tapi dia bilang apa? Buat apa Pak Pendeta? Ingat tahu umur saya kapan ini? Karena saya pun udah divonis dokter, nggak lama lagi hidup saya. Saya mengidap penyakit sarkoma ini, yang hanya berapa persen di antara sekian ribu manusia. Jarang sekali ditemukan. Artinya kalau jarang ditemukan, pengobatannya susah. Kalau dia bisa hidup sampai sekarang, itu karena kemurahan Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, mari kita belajar. Saya pun hati-hati dengan hal ini. Kadang-kadang kalau saya lihat di depan mata itu, ini keuntungan besar. Di depan mata keuntungan besar nih. Tapi ketika saya mengingat, kayaknya nggak benar nih jalan. Saya stop. Walaupun orang-orang bilang, wah, Anda bodoh sekali. Walaupun orang-orang bilang, Pak, ini kesempatan ini Pak. Cuma saya bilang, kesempatan. Cuma efeknya itu seumur hidup, saya bilang. Efeknya itu, kalau di agamaku, efeknya itu ya keselamatan hidupku. Gak tahu di agamamu apa. Saudaraku, menghadapi dunia ini kalau kita nggak hati-hati, kita nggak bisa memfilter hal-hal yang merusak jiwa kita akan hancur. Puji Tuhan, Pak Guru Polta Situmorang ini, Tuhan berikan dia kesehatan. Artinya, Tuhan berikan dia kesempatan untuk bertobat. Nah, sekarang dia melayani di sana, ya pelayanan mereka juga seperti ini kita juga. Gedenya gerejanya juga segede-gede kita juga. Tapi dia sekarang bilang, Pak Pendeta saya bertobat, nggak mau lagi. Ya, mari Bapak Ibu, kita yang ada di sini, mungkin suatu saat ke depan kita berbisnis, kita berusaha, atau anak-anak muda ada yang punya cita-cita apa, ya boleh engkau punya cita-cita, tapi ingat, perhatikan prosesnya. Jangan sampai engkau rusak. Jangan hanya engkau mengejar keberuntungan, tapi engkau harus hidup dalam kehendak Tuhan, sehingga bukan lagi nanti keuntungan itu mengejarmu, tapi berkat itu akan mengejar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkata.